Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi yang ketiga, yaitu bermain bahasa di rumah. Definisi bahasa dan literasi awal. Bahasa adalah satu sistem bunyi, perkataan, dan bentuk atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Sedangkan literasi awal adalah keterampilan awal membaca dan menulis. Kemampuan bahasa yang perlu dikembangkan pada anak adalah kemampuan bahasa reseptif, kemampuan bahasa ekspresif, keterampilan awal membaca dan menulis melalui bermain. Bagaimana caranya mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Pertama, menambah jumlah kosakata anak. Bisa melalui syair lagu. Yang kedua adalah mendukung munculnya kemampuan membaca awal anak, seperti mengajak anak bernyanyi, menyediakan buku dan menulis di setiap kesempatan, dan membacakan dan menceritakan buku. Bagaimana cara mendukung kemampuan membaca awal anak? Antara lain dengan membacakan buku, posisi buku menghadap ke anak. Tahapan perkembangan membaca, yaitu tahapan fantasi seperti anak membolak-balik buku, anak membawa buku kesukaannya. Tahapan membentuk konsep diri seperti anak pura-pura membaca buku. Kegiatan menyimak seperti fun reading big book. Maksudnya adalah membaca buku bergambar besar, lalu bermain bisik berantai dan mendengar cerita tentang buah pisang. Kegiatan berbicara seperti bermain gambar seri, bercerita dengan boneka tangan, bermain spinal splash cup. Kegiatan-kegiatan bahasa dan literasi, yaitu mari membaca buku cerita interaksi, bermain garam ajaib, membentuk huruf dengan menulis. Mengembangkan bahasa seperti mendengarkan, berbicara, membaca, melalui lagu, menirukan irama lagu, menyebutkan nama-nama hewan, dan sebagainya. Ini adalah contoh tahapan menulis. Bunda dan ayah yang berbahagia, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Matematika banyak ditemukan dalam keseharian kita. Bermain matematika bagi anak usia dini ialah mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan kegiatan main yang menyenangkan. Manfaat bermain matematika, yaitu membelajarkan anak berdasarkan konsep matematika yang benar, membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermain, kemudian mengenal konsep matematika secara matang sebagai dasar untuk kemampuan membaca anak, menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal, menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar memecahkan masalah, membangun aspek sosial emosional. Anak belajar untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa. Contoh konsep matematika permulaan, yaitu mencocokkan, mengelompokkan, seriasi, bilangan, pola, geometri, grafik, dan mengukur. Ini adalah contoh mencocokkan. Contoh mengelompokkan benda. Ada pengelompokan berdasarkan warna, jenis, ukuran, bentuk, jumlah, fungsi, dan lain-lain. Ini adalah contoh alat atau benda yang bisa untuk pembelajaran pengelompokan. Tanaman ini bisa digunakan untuk pembelajaran mengenal tinggi rendah. Benda yang bisa untuk mengenal bentuk geometri, mengenal posisi di dalam dan di luar, mengenal posisi di atas dan di bawah, dan selanjutnya mengenal pola. Pola adalah urutan yang berulang. Pola dapat ditemukan di mana saja, mulai dari pola yang sangat sederhana yang berulang dengan 2 atau 3 elemen, hingga pola berulang dengan banyak elemen. Contoh pola sederhana AB
dan contoh pola sederhana ABC. Contoh bilangan. Contoh lebih dan kurang. Contoh menghitung. Contoh mengurutkan angka. Contoh data dan grafik. Alat pengukuran. Contoh benda di luar rumah yang bisa juga dipakai untuk belajar. Berhitung dan mengelompokkan dengan kerikil. Benda apa saja yang berbentuk segi 4 yang bisa kamu temukan di ruang tamu? Menghitung jumlah meja atau kursi di ruang tamu. Berapa panjang atau lebar mejamu? Berapa tinggi berat badanmu? Yuk, klasifikasi sepatu di rumahmu. Bisakah kamu membuat angka 3? Contoh kegiatan di dapur. Yuk, bantu mama mengelompokkan bumbu-bumbu dapur. Kemudian mengurutkan panci. Lalu yang mana tutup panciku? Menghitung piring dan gelas di rumah, menyusun pola sederhana, dan memasang sendok dan garpu. Selanjutnya contoh kegiatan di kamar tidur. Yuk, bantu mama menyusun baju-bajumu. Pisahkan yang kaos dan celanamu. Seberapa tinggi bantal yang bisa kamu susun? Yuk, bantu mama merapikan kaos kakimu. Cari pasangannya ya. Yuk, bantu mama memasangkan sarung bantal dan guling ya. Ayah bunda yang saya hormati, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu kegiatan seni kriya untuk anak usia dini. Apa itu seni? Seni adalah sebuah proses penyaluran diri melalui ekspresi dan kreativitas. Seni kriya adalah merupakan cara bagi anak untuk mengidentifikasi, membangun dan menghubungkan antara pengetahuan, minat dan pengalaman dan kemudian mengekspresikannya melalui sebuah karya. Ada 2 jenis karya seni kriya, yaitu berbasis proses dan berbasis hasil. Perbedaan seni berbasis proses dan berbasis hasil. Seni berbasis proses diantaranya tidak ada instruksi atau langkah-langkah pembuatan, tidak ada contoh yang harus diikuti anak, tidak ada benar dan salah, berfokus pada pengalaman dan eksplorasi alat, media, dan material. Hasil karya unik dan original, menghasilkan pengalaman yang rileks dan menenangkan. Karya seni menggambarkan dan menunjukkan ekspresif dan perasaan anak. Ide-ide tidak dapat dicari dari internet. Kalau seni berbasis hasil adalah ada instruksi yang harus dilakukan langkah per langkah. Guru atau orang tua membuat contoh untuk ditiru anak. Ada cara yang salah atau benar. Ada hasil akhir yang sudah diharapkan. Hasil akhir setiap anak terlihat serupa. Anak-anak mengalami kesulitan ketika mengerjakan. Guru atau orang tua mungkin perlu memperbaiki kesalahan. Pola dan contoh dapat ditemukan di internet. Mengapa perlu seni berbasis proses? Karena karya seni berbasis proses memberikan kesempatan anak untuk mengeluarkan emosi-emosi yang ada di dalam dirinya dan membangun kepercayaan diri anak. Apa saja yang harus disediakan guru atau orang tua? Yaitu ciptakan lingkungan rumah yang menarik minat anak untuk berkreasi. Tata alat dan bahan dengan menarik sehingga terlihat oleh anak dan mudah dijangkau. Sediakan alat-alat yang beragam di sekitar rumah, baik warna, fungsi, tekstur, ukuran, bentuk, buatan pabrik, bahan alam, dan alat rumah tangga. Guru atau orang tua memberikan anak kebebasan untuk berkreasi. Guru atau orang tua memastikan suasana yang nyaman, santai, dan mengasihkan ketika anak sedang berkreasi. Sediakan tempat, alat, dan bahan yang dapat memancing rasa ingin tahu anak dan kebebasan untuk berekspresi. Contoh kegiatan seni kriya yang dapat dilakukan di sekolah atau di rumah. Menggambar atau melukis. Karya seni 3 dimensi, bermain dengan balok-balok. Berkarya patung dari material lepasan atau bahan rumah tangga. Bermain tanah liat dan pasir. Biarkan mereka bereksplorasi dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah. Bagaimana berbicara dengan anak tentang hasil karyanya? Wow,
Warna hijaunya sangat terang. Campuran warna apa saja yang digunakan? Wah, cara kamu menggunakan krayon kali ini berbeda. Apakah hasilnya sama dengan yang biasa? Yuk, kita coba lagi mencampurkan air ke dalam tepung dengan takaran yang berbeda. Apa yang terjadi? Kita coba menggambar menggunakan alat lainnya yuk. Kita lihat apa yang terjadi. Yuk kita coba pakai bahan yang lain dan lain sebagainya. Itulah tadi pembelajaran tentang seni kriya. Terima kasih Ayah dan Bunda. Untuk materi selanjutnya tunggu di part 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.